Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lede Pusadewo, asal saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya berasal dari S1 Teknik Elektro di Universitas Telkom dengan kelas IR 4404 dengan NIM 1102201688. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program Daskomsep. Nah, Daskomsep itu sendiri ialah program yang terdapat di bank yang dimana ada admin, ada nasabah dengan menunya masing-masing. Nah, di sini saya ada memiliki 3 library. Yang pertama, include stereo.h. Fungsi library ini untuk input dan output dalam suatu program. Terus, include string.h ini berfungsi sebagai membandingkan dan menyimpan fungsi-fungsi string dalam pemrograman. Nah, di include stdlib.h ini berfungsi untuk pembanding dan operasi konversi. Nah, di sini kita menemukan in i. Nah, in ini berfungsi sebagai menyimpan variabel angka. Sama juga di baris nomor 6. Baris nomor 6 ini menyimpan variabel angka juga. Terus di sini kita menemukan struct. Nah, struct itu berfungsi sebagai menyimpan kumpulan data. Nah, di sini kan ada char tuh. Nah, char ini fungsinya karakter. Jadi nama itu masuk ke karakter, TTL masuk ke karakter, user masuk ke karakter juga, sama pas yang ada di variabel nasabah. Terus di struct login admin sama juga, yang sama di atas juga. Char, user admin, pas admin, masukkan ke variabel admin. Nah, di sini kan kita ada menemukan 100 tuh. 100, 100, 100. Nah, 100 ini untuk menampilkan contohnya 100 huruf gitu. Jadi dalam char nama ini mampu menampilkan 100 huruf. Tapi kan nggak mungkin juga kan nama orang sampai 100 huruf gitu. Jadi ini untuk batas aja lah. Nah, di sini struct login nasabah. Sama juga kita memakai seperti yang ada di login admin, char user log, dalam buka kurung 100, pas log, dan seterusnya. Nah, di sini baru kita menemukan struct in deposito, jangka, hasil, dan char tanggal. Nah, kenapa di sini kita memakai in? Karena deposito itu kan angka. Terus jangka itu kan angka juga, hasil angka juga. Nah, sedangkan di sini kita menemukan tanggal. Kenapa tanggal nggak masuk ke in? Karena tanggal itu masuk ke char sesungguhnya. Terus di sini char, nama masuk variabel in deposito. Sama juga di sini struct in jual kan angka juga, dalam bentuk angka, jualnya misalkan 3.000, belinya misalkan 5.000, jadi itu masuknya ke in di variabel emas. Struct gram jual, nah ya begitu juga yang di bawahnya gram jual itu masuknya ke in juga. Nah, baru di sini kita menemukan char lagi, itu masuknya ke nama. Di sini ada 5 file binner dan ada 15 void atau fungsi, dan ditambah dengan fungsi main, jadi jumlah fungsinya ada 16 fungsi dan 5 file binner. Jadi di sini saya menggunakan variabel global, ini namanya variabel global dan fungsi global juga. Nah, yang pertama main. Nah, yang ini sebenarnya cuma untuk hiasan aja biar output dari programnya itu lebih keren lah. Nah, di sini kan ada persente. Nah, persente itu untuk jarak, atau bisa kita bilang dengan inilah jarak spasi gitu. Nah, terus %n ini berfungsi sebagai membuat baris baru dalam suatu program ini. Jadi outputnya nanti akan lebih bagus lah. Nah, di sini kita menggunakan fungsi printf. Ini untuk hiasan saja. Nah, ini kan satu admin, sama juga ini untuk outputnya nanti dalam
ketika program itu di-run. Nah, baru di sini kita menemukan scanf. Nah, scanf ini berfungsi untuk mencetak fungsi yang ada di printf sini. Nah kan sini ada persenda tuh. Nah, persenda itu untuk angka. Jadi dia bisa angka desimal, angka yang pakai koma itu bisa pakai persenda itu. Nah, terus getchar. Apa fungsi getchar ini? Untuk mengembalikan karakter. Nah, jadi dia mengembalikan karakter yang sudah dijalankan oleh scanf itu sendiri. Nah, kita sini memakai Sweetcast. Nah, Sweetcast itu adalah suatu tipe data yang ada dalam percabangan. Yang pertama, ini kan ada percabangan nih, case 1, case 2, case 3. Nah, yang pertama ini di case 1 kita ada fungsi login admin, terus break. Nah, apa fungsi break itu? Nah, break itu untuk menyetop program yang sudah dijalankan. Jadi misalkan kita sudah menjalankan program ini, maka dia tidak jalan lagi ke program yang ini. Jadi dia stop sampai sini. Kecuali kita memilihnya lagi. Nah, gitu. Nah, case 3, return 0. Return 0 ini berfungsi sebagai kembali lagi ke menu awal. Di sini ada kesalahan. Nah, jadi misalkan ini kan ada bagian exit tuh di printf-nya. Terus kita milih di case nomor 3 ini, kalau kita pilih nomor 3, dia akan balik lagi ke sini. Karena fungsinya kan exit, jadi akan kembali lagi. Di sini ada return 0. Nah, kita ambil contoh, kita akan memilih yang nasabah dulu deh, biar gampang. Nasabah, kalau kita milih nasabah, maka yang berfungsi, yang jalan, maka fungsi yang ini, menu nasabah. Nah, kita cari menu nasabah. Jadi dia, kalau kita pilih yang ini, yang jalan menu ini, dan lanjut ke menu nasabah. Mana ini menu nasabah? Nah, yang di sini. Menu nasabah. Nah, di sini kan kita melihat sistem CLS. Nah, sistem CLS itu membersihkan layar program untuk menghapus data tanpa menutup dan membuka program itu kembali. Nah, jadi maksudnya itu biar kita nggak menutup program dan membuka programnya kembali, kan ribet gitu. Nah, jadi pakai sistem CLS ini biar gampang. Nah, sama juga kita pakai scanf. Nah, printf-nya gini. Nah, kita memberikan pilihan lah kalau pakai Sweetcast ini, biar gampang bagi user. Jadi kita tinggal klik nomor 1, 2, atau 3 gitu. Jadi maka akan program yang sesuai di sini maka akan jalan. Yang pertama kita ambil nih, registrasi nasabah. Nah, jika kita memilih case nomor 1, maka yang jalan akan nih, regis nasabah. Nah, terus kita masuk ke program yang ini. Lebih tepatnya Sweetcast ini untuk pemanggilan fungsi lah. Nah, maka fungsi yang akan dipanggil yaitu yang ini. Nah, yang ini. Sama juga memakai sistem CLS. Nah, yang bedanya di sini kita menggunakan file binner. Nah, di sini kan ada regis sama dengan fopen data nasabah.dat.ab. Nah, fopen itu sendiri yaitu membuka file agar bisa ditulis sama dibaca gitu. Nah, di sini kita melihat AB. Apa itu AB? AB itu untuk menambahkan lebih dari satu data. Jadi nggak cuma satu gitu, boleh bisa banyak, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya lah. Nah, baru di sini kita masukkan nama, nih, nama masukkan TTL, username, password. Nah, di sini kita menemukan ada gets kan, gets nasabah.nama. Nah, gets itu mengambil input yang dimasukkan oleh user. Nah, jadi gets itu mengambil dari user gitu. Setelah kita selesai memasukkan password dan username, maka registrasi berhasil. Nah, di sini kita menemukan app write. Nah, app write itu tersendiri berfungsi untuk menulis suatu program. Jadi program ini ditulis dan disimpan gitu. Nah, di sini terus kita
menemukan app close regis. Maksudnya app close ini menutup sistem file binner ini. Jadi sampai sini ditutup gitu. Jadi kalau kita mau nambahkan data lagi, kita harus ngulang lagi dari awal, dari regis nasabah lagi. Setelah kita sudah regis nasabah, masukkan nama, masukkan tempat tanggal lahir, username, password. Nah, terus kita lanjut ke login nasabah. Di sini dia memanggil login nasabah, maka yang jalan program ini. Nah, program ini. Sama juga kita memakai sistem CLS. Di sini ada juga regis, app open, yaitu sama juga yang ada di sini. App open-nya yaitu mengaktifkan file agar bisa ditulis dan dibaca. Nah, di sini kita ada RB. RB itu ada read byte. Nah, read ini untuk membaca program. Nah, di sini ada variabelnya. Terus masukkan username, password. Nah, di sini kan ada gets lagi. Jadi kan gets ini seperti di atas fungsinya untuk mengambil input dari user. Terus ada while, app-read. Nah, app-read dia akan membaca yang dimasukkan di sini tadi. Terus di if strcmp ini berfungsi untuk, nah, maksudnya itu kan kita ada nih yang di regis nasabah tadi kan masukkan username katanya. Terus masukkan password. Nah, maka password itu akan disimpan di sini. Nah, terus password dan username itu kita masukkan lagi di sini. Jadi, jika kita salah memasukkan username, maka dia akan terus mengulang di sini. Nah, dia terus mengulang di sini. Jadi, tampilan itu nanti masukkan username salah tuh. Masukkan username lagi, salah lagi, sampai kalau dia benar baru dia lanjut di sini. Kenapa bisa gitu? Karena ada ini. Nah, dan dua ini. Jadi kalau di sini benar, maka dia akan lanjut di sini. Tapi kalau di sini salah, dia akan terus ngulang di sini. Nah, akan terus ngulang di situ. Terus kalau di sini berhasil dan di sini berhasil, maka dia akan tampil ini. Login berhasil. Nah, terus data itu akan di-copy di variabel di sini. Nah, fungsi strcmp itu yaitu mengcopy string ke variabel lainnya. Terus dia akan memanggil pemilihan nasabah lagi. Sama juga app close juga, dia akan menutup yang di sini, yang regis di sini, print app. Nah, ini nih kalau misalkan kita salah memasukkan ini tadi, memasukkan di sini kan salah. Sini masukkan salah juga, maka akan yang tampil akan ini. Nah, maka dia akan kembali lagi ke login nasabah kalau salah. Tapi kalau benar, dia akan memanggil fungsi yang ini. Dan fungsinya pemilihan nasabah. Nah, kita akan lanjut ke fungsi yang ini, pemilihan nasabah. Sama juga di sini kita memakai sistem CLS. Di sini ada pilihannya 1 deposito, 2 tabungan emas, dan 3 kembali ke menu utama. Ada juga scan app, switch. Nah, switch case ini kan untuk memberikan pilihan biar enak pemanggilan fungsinya nanti. Terus kita memilih yang pertama deposito. Nah, untuk nasabah nih. Jadi kita yang akan dipanggil yaitu input deposito. Fungsi input deposito ini akan dipanggil. Nah, kalau dipanggil yang jalan maka akan program ini. Nah, sampai bawah nih. Nah, sampai sini yang run. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang input depositonya. Di sini kita diminta untuk memasukkan tanggal, maka akan diambil oleh gets. Terus kita diminta memasukkan jumlah, sama juga akan dicetak di scan app sini %-nya. Terus print app jangka waktu, maka sama juga yang di sini akan dicetak oleh scan app. Nah, ada juga get chart-nya untuk mengembalikan karakter. Nah, di sini kita menggunakan switch lagi, switch case, agar bisa ada gini, case 6, case 9, case 12. Maksud di case 6, case 9, sama case 12 ini, jadi misalkan kita memilih 6 bulan. Nah, maka input deposito yang kita inputkan itu
akan dikali 0,01 gitu. Nah, terus dikali, maka hasilnya ada di sini nih. Nantinya tampil di sini. Misalkan printf saldo akhir deposito adalah sekian-sekian. Nah, maka dia tampil di sini. Oh ya, ini untuk variabelnya, untuk pemanggilan variabel. Biar gampang. Nah, sama juga di case 6. Case 6 ini kalau kita memilih, kan di sini ada jangka waktu. Nah, kalau kita memilih nomor 9, maka dia akan dikali 0,2. Kita ambil contoh nih. Misalkan kita jumlah depositonya mau 3.000. Nah, kalau kita memilih di case 9 sini, 9 bulan, maka 3.000 dikali 0,02. Maka hasilnya akan tampil di sini. Itu. Sama juga di case 12. Nah, apa maksud default di sini? Maksudnya kan kita di sini memberikan pilihan 6, 9, 12. Nah, jika kita memilih misalkan 2 bulan, nah maka yang akan tampil ini saldo Anda tidak bertambah. Karena di sini kita cuma memberikan 6, 9, 12 bulan. Nah, di sini ada applet lagi, maka setiap kita tulis di sini, nih kan ada nih, kita tulis diambil sama get, scanf sama scanf lagi di sini, ini di sini, maka akan disimpan di sini. Nah, terus kita menutup filenya lagi, close lagi. Nah, lanjut, setelah kita menyelesaikan program fungsi yang ini, kita akan memanggil fungsi sertifikat deposito. Nah, di sini ada point sertifikat deposito, sama juga memakai sistem CLS juga. Di sini kita memakai sistem CLS dan memakai RB, sama juga RB kan untuk read lah, membaca. Jadi kan kita tadi sudah memasukkan nama, tanggal, sama hasil deposito. Nah, jadi di read ini dia menampilkan sertifikat itu agar bisa dilihat nama, tanggal, sama hasil depositonya lah. Nah, sistem POS ini berfungsi sebagai memberikan kepada user untuk menekan simbol sebarang saja agar lanjut ke program selanjutnya. Nah, selesai sampai di sini, ini selesai program ini nih, yang deposito. Kita kembali lagi ke awal. Menu admin. Nah, jadi yang registrasi tadi ini menu nasabah. Jadi nasabah tadi sudah registrasi dan sudah memasukkan deposito. Nah, ya yang ini nah. Jadi program tentang deposito udah selesai. Terus kita lanjut di tabungan emas. Nah, tabungan emas makanya akan dipanggil ini, fungsi yang ini, pemilihan tabungan emas. Pemilihan tabungan emas mana-mana. Nah, maka yang akan jalan adalah fungsi ini. Sama juga kita memakai sistem CLS dan memakai suitcase juga. Kita ambil contoh, kita ingin jual emas lah. Nah, maka yang akan jalan yaitu fungsi jual emas. Jual emas, nah yang ini. Printf ya. Nah, di sini kita diminta untuk printf masukkan berat emas, dan scanf. Scanf ini berfungsi untuk mencetak hasil dari printf di sini yang kita masukkan tadi. Dan dia akan masuk di hit emas dan gram jual di variabel sini. Nah, di sini ada fopen lagi, sama juga untuk tadi kan mengaktifkan file agar bisa ditulis dan dibaca. Di sini kita menggunakan RB. RB itu read. Jadi kita menggunakan read saja di sini. Karena kita menjual.
Nah, jadi hasilnya itu nanti hit jual emas, gram jual emas dikali harga emas yang kita masukkan di sini. Jadi harga emas yang di sini tadi itu kita nunggu dimasukkan dari admin. Jadi kalau admin sudah masukkan format harga jual emas yang berapa per gramnya, maka di sini bisa dikali di sini. Nah, jika kita sudah memasukkan harga jual emas, masukkan berat emas, maka hasilnya nanti ada di sini. Nah, di sini. Nah, di sini kita menemukan file lagi di sini. Nah, kenapa jadi di sini AB? Itu untuk menambah lebih dari satu data. Jadi bisa banyak data gitu. Nah, di sini ada appwrite juga untuk menulis hit emas yang tadi yang di sini. Jadi dia menyimpan yang kita tulis tadi. Sama juga sistem pause tadi, fungsinya sama. Terus setelah itu kita akan masuk ke pemilihan emas lagi. Jadi setelah kita jual emas, kita akan masuk ke pemilihan tabungan emas yang ada di atas ini tadi. Nah, kalau kita pilih beli, nah di sini kan ada beli tuh. Nah, jadi yang masuk di fungsi di sini beli emas. Nah, beli emas. Nah, di sini beli emas. Sama juga beli emas kita pakai sistem CLS juga. Di sini kita diminta untuk memasukkan berat emas. Nah, di sini pakai program RB juga, tipe datanya RB ini. Pakai file binner. Nah, sama dengan jual emas tadi, jika harga beli emas per gramnya udah dimasukkan sama admin, baru kita bisa mentotalkan hasilnya di sini. Maksudnya baru bisa program itu jalan. Sama juga di sini kita pakai AB juga karena kita bisa menambahkan lebih dari satu data. Nah, kalau program ini udah jalan, maka dia akan memanggil fungsi pemilihan tabungan emas lagi yang ada di atas. Nah, di sini menunya kita bisa melihat saldo kita. Nah, lihat saldo di sini. Yang jalan fungsi yang ini. Kalau kita memilih di nomor 3. Lihat saldo. Nah, yang ini akan jalan nih. Nah, lihat saldo ini kita bisa menambahkan lebih dari satu data tadi. Karena kan di sininya ada RB, tapi disimpannya di AB. Nah, di sini AB. Jadi bisa menyimpan lebih dari satu data. Nah, strcpy ini untuk mengcopy string dari variabel ke variabel lainnya. Dari satu variabel ke variabel lainnya. Nah, sama juga di sini dia akan ada ini juga nih. Hit emas, saldonya sama dengan hit emas dot hasil jual dikurang hit emas dot hasil beli. Jadi kalau kita udah ada hasil jualnya berapa, misalkan 20.000, misalkan hasil jual kita dikurang hasil beli kita. Misalkan kita jual 20.000, kita ngebeli emasnya 30.000. Maka hasilnya sisa saldo kita 10.000 gitu. Nah, saldo akhir di sini. App close. Nah, sama juga di sini dia menutup file binner ini. App close. Nah, pakai sistem pause juga. Jadi kalau kita tekan sembarang tombol, maka dia akan lanjut ke program selanjutnya. Setelah lihat saldo, terus kita ke pemilihan nasabah. Nah, ini kan ada kembali, berarti kita masuk lagi nih ke pemilihan nasabah. Kembali lagi ke awal. Pemilihan nasabah. Nah, kita kan di sini. Berarti yang ini udah sampai akhir, dan terus di nomor 3 kan kembali ke menu utama. Nah, kembali lagi nih, kembali paling awal lagi. Jadi untuk nasabah, programnya
udah sampai situ aja yang depositonya gitu tadi yang seperti saya jelaskan, yang tabungan emasnya gitu juga. Terus kita kembali ke main yang ada di atas. Nah, ini main. Tadi kan kita udah ngejelasin nasabah. Terus kita akan ngejelasin admin lagi. Nah, login admin. Kalau kita memilih nomor 1, maka yang akan jalan program ini. Nah, login admin. Sama juga memakai sistem CRS. Yang bedanya di sini, admin itu harus memasukkan kata username atau passwordnya sesuai ada di sini ini. Nah, ada di sini. Jadi misalkan kita tidak tidak sesuai memasukkan yang ada di sini. Ini kan username adminnya Daskom tuh. Kita masukkan, ambil contoh buku misalkan. Maka yang akan tampil ini. Login gagal. Maaf, login berhasil. Oh iya, ini dia. Kalau yang salah, kembali lagi nih. Nah nih, ya ini nah. Sorry tadi. Masuk ke login admin lagi. Dia akan mengulang terus sampai ininya benar dan ininya benar. Nah, baru ini yang akan tampil nih, login berhasil. Dan kalau login kita udah berhasil, maka kita akan ke menu admin. Di sini menu admin dipanggil fungsinya. Nah, di sini menu admin. Nah, di sini ada menu admin nih. Nah, di menu admin yaitu menu pertamanya input harga jual emas dan beli emas. Nah, yang kedua melihat deposito, yang ketiga melihat tabungan emas, dan yang keempat kembali ke menu utama atau kembali lagi ke main. Yang pertama, saya akan jelaskan yang ini harga emas. Harga emas di sini mana harga emas? Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan harga emas. Misalkan nih di sini nih. Di print app-nya sini diminta memasukkan harga jual emas. Misalkan kita masukkan harga jual emasnya 3.000 scan, maka dia akan dicetak di sini. Nah, di sini kenapa ada app write? Karena dia akan menyimpan yang ada di scan app tadi yang sudah dicetak sama scan app tadi, yaitu 3.000 tadi. Sama juga print app-nya sama juga seperti jual emas, kita diminta untuk memasukkan harga beli emas. Misalkan kita harga beli emasnya 4.000 lah. Jadi harga jual emasnya 3.000, harga beli emasnya 4.000. Sama juga fungsinya yang ada di sini nih. Sama di sini juga. Nah, dia akan menutup file ini. Nah, file yang ini. Dan lanjut ke menu admin. Menu admin tadi mana? Nah, dia akan kembali lagi ke sini. Jadi kita udah selesai nih di input harga jual beli emas. Terus kita melihat deposito. Kita bisa melihat deposito nasabah. Jadi yang akan dipanggil yaitu melihat deposito. Nah, di sini nih, melihat deposito. Jadi kita bisa melihat deposito-deposito yang ada yang dimasukkan oleh nasabah. Jadi di situ ditampilkan nama, tanggal, sama total deposito yang telah dimasukkan sama nasabah. Di sini kita pakai program RB, file bindernya yaitu read atau membaca data yang udah disimpan. Sama juga pakai sistem POS. Nah, setelah kita pakai sistem POS ini, maka dia akan kembali lagi ke menu admin nih. Nah, kembali lagi ke menu admin. Maka yang ini udah selesai, melihat deposito. Terus yang di nomor 3, melihat tabungan emas. Nah, yang akan jalan fungsi ini nih, melihat tabungan emas.
Melihat tabungan emas mana nih? Nah, melihat tabungan emas. Sama juga melihat deposito di sini memakai RB juga. Nah, maka dia akan tampil nama, pembelian emas, penjualan emasnya berapa, saldo akhirnya berapa. Nah, ini strcp yaitu mengcopy string dari variabel ke variabel lainnya. Terus dia akan ke menu admin lagi. Nah, menu admin lagi. Dia balik lagi tuh ke menu admin. Nah, menu admin. Ini kan udah nih. 1, 2, 3-nya udah nih. Terus kita di sini lagi nih yang terakhir. Kembali ke menu utama. Berarti kita kembali ke paling atas lagi, main. Kembali lagi ke sini. Jadi tadi admin udah, nasabah udah selesai untuk program admin sama nasabahnya tadi. Terus di sini kita akan mencoba running programnya itu. Agak lama, ya. Nah, ini kan ada nih. Nah, sama dengan gini nih. Ini ya untuk di sini nih. Nah, nih. Untuk di sini biar lebih keren aja. Kita masuk ke admin dulu deh, biar gampang nanti masukkan input jual sama beli emasnya. Kita klik nomor 1 nih, 1, baru kita enter. Masukkan username. Tadi kan username-nya dascom, terus passwordnya kece. Masukkan dascom. Kita enter lagi, passwordnya kece. Nah, di sini kita diberikan seperti yang kita jelaskan tadi, input harga jual beli emas, melihat deposito, melihat tabungan emas, dan kembali ke menu utama. Nah, kita coba nomor 1 dulu deh, input harga jual dan beli emas. Misalkan harga jual emas kita 3.000 kan tadi, 3.000, harga belinya 4.000. Jadi dia udah kesimpan tuh datanya agar bisa digunakan oleh nasabah. Input harga jual beli emasnya udah. Jadi kalau untuk admin kita cuma input ini aja, jual emas sama beli emas. Terus kita kembali ke menu utama di nomor 4. Nah, kembali lagi nih ke main yang tadi. Baru kita ke nasabah nomor 2 nih. Kalau nasabah kita harus registrasi terlebih dahulu. Kita pilih nomor 1, terus enter. Nama lengkapnya Lea Depo Sadewo. Enter lagi. Tempat tanggal lahir kita Banjarmasin, 01 Maret 2002. Enter. Username, kita mau username-nya apa nih? Misalkan Lea, passwordnya ABC. Enter. Nah, baru di sini kan tadi tuh untuk punya saya kan username-nya Lea. Jadi kita harus sesuai yang kita masukkan tadi, Lea sama ABC. Nah, tapi ada ini juga pertanyaan, misalkan kan kita salah memasukkan username sama passwordnya, dia akan ngulang terus tuh, masukkan username sampai benar username sama passwordnya. Terus kita pilih deposito deh, nomor 1. Tanggalnya 1 Januari 2021. Jumlah deposito kita mau 5.000 deh. 5.000, jangka waktunya 6 bulan. Nah, ini nih programnya ini. Yang baru kita masukkan ini, yang ini itu program data yang udah saya masukkan terlebih dahulu, tapi namanya sama nih. Jadi yang baru kita masukkan tadi itu yang ini nih. Nah, yang ini nih.
baru kita masukkan. Jadi hasilnya 5050. Bunganya lah anggapannya. Nah, ini kan nih press any key to continue. Nah, ini fungsinya sistem pause tadi. Outputnya di sini nih. Enter. Nah, baru dia kembali lagi nih. Kan deposito udah. Kita ke tabungan emas nomor 2. Kita masuk ke jual dulu deh. Beli deh. Emas. Kita mau beli 10 gram emas. Harga ini 40.000. Karena kan kita karena kita masukkan di admin tadi kan berat emasnya 1 gramnya 40.000. Harga beli emasnya. Jadi kalau 10 gram sama dengan 40.000. Terus kita mau jual nih, jual emasnya. Kita mau jual emas misalkan 5 gram aja nih, 5, enter, 15.000 ya. Karena kita tadi masukannya harga jual emasnya per gramnya yaitu 15.000. Itu. Enter lagi. Mau lihat saldo nih, nomor 3, lihat saldo kita tadi. Nah, saldonya 2000, tinggal 25.000. Kenapa jadi 25.000? Karena 40.000 dikurang 15.000. Jadi saldo kita cuma punya saldo 25.000. Gitu. Nah, kemudian ini kita masukkan username. Kembali ke awal lagi. Ke Lea. Terus passwordnya ABC. Nah, kan tabungan emas udah nih. Deposito udah, tabungan emas udah. Baru deh kita kembali ke menu utama. Nah, menu utama. Nah, baru di sini admin bisa lihat saldonya punya nasabah, depositonya punya nasabah. Nih, 1 admin. Masukkan username-nya dascom kc. Nah, di sini ada menu nomor 2 dan 3 ini nih, melihat deposito dan tabungan emas. Di sini kita bisa melihat nih deposito yang udah dimasukkan nasabah tadi. Nih, kita ke lihat deposito. Nah, di sini nih deposito nasabah. Kita enter lagi. Kan udah melihat deposito. Terus kita melihat tabungan emas lagi. Nah, ini riwayat tabungan emas nih. Nah, di sini nih kita bisa melihat semua tabungan emas punya nasabah. Kita enter lagi. Oh ya, ini program yang terdahulu nih, nggak dimasukin nama nih, belum dihapus di penyimpanan datanya. Jadi yang benar yang ini nih. Nah, ada nama kita, terus pembelian emas kita 40.000, penjualan emasnya 15.000, dan saldo akhirnya 25.000. Enter lagi. Terus kita kembali ke menu utama. Udah deh. Jadi adminnya udah, nasabahnya udah. Nih, kalau kita coba exit nih, dia akan kembali lagi ke main lagi. Nah, gitu aja terus. Nah, di sini saya udah ngejelasin sintaks dan running programnya. Salah hilap mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau kekurangan penyebutan atau misalkan kesalahan dalam menggerakkan kursor yang tadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.